Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan hadisnya, hadis yang nomor 10 dari kitab Arba'in An-Nawawi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala thayyibun, maha baik. Allah itu maha baik. La yaqbalu, Allah tidak menerima illa thayyiban, kecuali yang baik-baik. Yang di bawah itu berkenaan dengan masalah makanan, berkenaan dengan masalah doa, itu nanti dikabulkan atau tidak yang ada hubungannya dengan masalah makanan. Tapi yang poin penting, kata-kata innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, itu bersifat mutlak, bersifat umum, yang tidak hanya berkenaan dengan masalah makanan saja. Ya, contoh, orang itu pas ketika melakukan sholat niatnya tidak baik, karena konteksnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis yang konteksnya innamal a'malu binniyat itu kan berkenaan dengan seorang laki-laki yang dia ikut hijrah ke Madinah, tapi niatnya karena ingin mendapatkan seorang perempuan namanya Ummu Qais. Maka Nabi mengatakan orang ini tidak dapat apa-apa kecuali mendapatkan seorang perempuan. Itu artinya niat yang nggak benar, jadi tidak diterima oleh Allah. Dulu juga pernah saya sampaikan, ada 3 orang di yaumul qiyamah yang didustakan oleh Allah. Orang yang pertama, dia itu bilang sama Allah, qataltu fika hatta ustushitu, saya itu berperang di jalanmu sampai saya mati syahid. Tapi Allah bilang, kadzabta, kamu itu dusta. Kamu itu dusta, kamu itu perang itu bukan karena aku, tapi karena ingin disebut sebagai orang yang pemberani. Orang yang kedua, ahli ilmu, ahli baca Al-Quran, lagi-lagi Allah menyebutkan dengan kadzabta, kamu dusta. Kamu mencari ilmu, kamu baca Al-Quran bukan karena aku, tapi karena ingin disebut sebagai orang alim, ataupun ingin disebut sebagai orang yang ahli baca Al-Quran. Ditolak lagi sama Allah. Orang yang ketiga, ahli sedekah, lagi-lagi dia didustakan oleh Allah, kadzabta, kamu dusta. Wong kamu itu sedekah, infak itu bukan karena aku, tapi karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan.
niat yang buruk ini pun disebut dengan niat yang tidak baik, ghairu sholeh, akhirnya ditolak oleh Allah. Jadi kalimat innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban itu bersifat umum, tidak hanya berkenaan dengan masalah makanan dan doa, tapi juga berkenaan dengan masalah yang lain, termasuk niat yang tidak benar. Makanya dulu saya pernah bilang di sini ya, di bab hadis yang paling pertama itu ada orang yang sholat, ya ruku, ya sujud, ya i'tidal. Menurut pandangan kita mungkin orang itu baik, tapi dalam pandangan Allah mungkin orang itu munafik, mungkin orang itu musyrik, bahkan orang itu kafir. Kenapa? Suasana hatinya yang busuk itulah yang menentukan. Allah itu maha baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, termasuk niat yang tidak baik itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di sini Allah berbicara, Rasulullah berbicara tentang masalah makanan. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin bima, dengan apa-apa yang amara bihi al-mursalin, yang Allah memerintahkan sesuatu itu kepada para rasul. Apa yang diperintahkan kepada rasul itu juga yang diperintahkan kepada orang-orang mukmin. Di antaranya faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai rasul-rasul, makanlah minat thayyibat, dari makanan yang halal-halal, yang thayyib-thayyib. Kalau jenengan mengamati di dalam Al-Qur'an, ada kalimat halalan, ada kalimat thayyiban. Kalau itu digandeng penyebutannya antara halalan dan thayyiban digandeng dalam satu ayat, maka ayat ini memberikan paham berbeda arti. Halal itu ya berarti halal, thayyib itu baik, yang bergizi. Tapi kalau umpamanya cuma disebut thayyib, disebut thayyibat, disebut thayyiban tanpa menyebut halalan, maka thayyib di sini yang dimaksud ya halal ya baik. Allah memerintahkan kepada semua para nabi untuk makan yang halal. Itu juga yang diperintahkan oleh Allah kepada semua orang mukmin untuk makan yang halal. Wa'malu sholihah, dan beramalah amalan-amalan yang baik. Syekh Mustafa Al-Bugha di dalam Syarah Arba'in An-Nawawi, kenapa sih kok mesti ada thayyibat dan wa'malu sholihah? Kenapa makanan yang baik digandeng dengan amal yang soleh? Kecenderungan orang yang suka makan-makan yang tidak baik, maka yang muncul adalah perilaku-perilaku yang tidak baik. Maka dulu pernah kita bahas ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun. Masih ingat tadi situ Pak ya? Sesungguhnya yang halal itu jelas, sudah jelas yang halal itu. Dulu pernah saya sampaikan halal dalam Al-Quran, halal di dalam sunnah, dan halal di dalam qaidah-qaidah. Juga wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Dulu saya sebutkan haram dalam Al-Quran, haram di dalam sunnah, haram dalam konteks qaidah-qaidah, dan haram di dalam berkenaan yang membahayakan nyawa atau fisik. Sudah saya bahas dulu. Lah,
Itu ada hubungannya. Orang yang senantiasa suka melakukan makan hal-hal yang jelek, makan yang haram, kecenderungannya amalan-amalnya pun juga tidak bersih, niatnya pun jadi tidak bersih. Coba saja jenengan amati. Karena posisinya dulu juga sudah saya katakan, ala fil jasadi mudghatan. Wa idza salahat salahat jasadul kullu wa idza fasadat fasadat jasadul kullu ala wajhil qalbu. Itu yang disebut dengan qalbun ma'nawi. Namanya qalbun ma'nawi itu tidak bisa dicampur adukan dengan maksiat-maksiat itu. Dan semua yang mempengaruhi amal-amal orang itu letaknya di hati itu. Ketika kemudian seseorang itu makan hal yang haram, itu menjadi titik-titik hitam dalam hatinya yang kemudian akan susah untuk menerima cahayanya Allah, dan akhirnya akan muncul amalan-amalan yang tidak benar. Itu yang kita sebut dengan tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Itu keras. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati, makanlah min thayyibat, dari yang halal-halal, yang baik-baik, ma razaqnakum, apa-apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Dulu pernah saya bilang juga ada namanya fi'il amr. Ya, ketika suatu ayat dia itu diawali dengan fi'il amr dan tidak ada qarinah yang mengarahkan kepada sesuatu yang tidak wajib, maka menjadi sesuatu yang fardhu ain. Qaidahnya itu al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal daripada kata kerja perintah itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Di sini Allah menggunakan kata kerja perintah, yakni kulu min thayyibati. Kulu itu perintah, kata kerja perintah, dan tidak ada yang mengarahkan dari kata yang wajib ini kepada hal yang tidak wajib. Itu maka berarti secara hukum makan yang wajib, makan yang halal, minum yang halal, hukumnya fardhu ain. Di samping itu makan yang halal, minum yang halal, memakai sesuatu yang halal itu bagian daripada keimanan seseorang. Semakin kuat iman orang itu, dia akan lebih memilih yang halal. Semakin lemah imannya seseorang, dia akan tidak memperdulikan mana yang halal, mana yang haram. Jenengan tinggal mengintrospeksi diri. Kalau jenengan sudah mulai cuek dengan hal-hal yang haram, itu berarti iman jenengan harus merukui. Kalau jenengan itu sudah mulai selektif mana yang halal, mana yang haram, maka berarti iman jenengan itu sudah semakin baik. Itu tanda indikator. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makan halal, makan haram itu berpengaruh kepada doa seseorang. Ya, makan halal, makan haram itu berpengaruh kepada doa seseorang diterima atau tidak. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara as'atha al-baro. Kemudian Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yutilu as-safara, dia itu melakukan perjalanan yang jauh. Perjalanan yang jauh. As'atha itu mempunyai makna rambutnya itu sudah mulai madul-madul, rambutnya acak-acakan. Al-baro itu berarti tubuhnya, pakaiannya itu sudah mulai banyak debu-debu yang menempel, kotor, karena saking panjangnya perjalanannya, saking lamanya jarak yang ditempuh, saking panjangnya jarak yang ditempuh, sampai rambutnya acak-acakan.
sampai tubuhnya, pakaiannya penuh dengan debu. Kita punya keyakinan orang yang safar, yang dalam rangka safarnya bukan maksiat, itu doanya mustajab. Ini pernah saya sampaikan juga. Jadi orang yang sedang bepergian safar dan safarnya itu tidak posisi maksiat, maka itulah waktu yang mustajab, doa dikabulkan oleh Allah. Tapi orang ini lain, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Yamudu yadaihi ila samai, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, dan makanannya haram. Wa masyrabuhu haramun, dan minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, dan baju yang dipakai juga haram. Wa ghudhiya bil harami, dan dia kemudian sarapan paginya itu dengan sesuatu yang haram. Kata Nabi apa? Fa anna yustajabalahu, bagaimana doanya itu dikabulkan oleh Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Makanan haram, minuman haram, yang dipakai haram itu menjadi penghalang doa, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Tentu nanti akan muncul pertanyaan, loh Pak, itu loh orang-orang non muslim, mereka juga makan ini makan itu yang haram, kok mereka jaluk-jaluk sama Tuhan kok dikasih motornya yo akeh, omahe yo akeh, hartanya juga banyak, kok bisa begitu ya Pak ya? Ingat, bedakan antara orang mukmin dengan orang non mukmin. Kalau untuk orang yang non muslim, non mukmin, yang mereka kafir, ya, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia itu akan dibalas oleh Allah berupa dunia juga, tapi nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Jangan heran kalau ada orang non muslim kok sugih, motornya akeh, hartanya akeh, duitnya akeh, jangan heran. Itu adalah balasan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia. Dia mungkin baik sama orang, dia ngasih sama orang, dia sayang sama orang, ya itu oleh Allah diberikan balasan berupa materi itu. Tapi nanti di yaumul qiyamah tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah dan tidak taat kepada Allah. Dan itu namanya istidraj. Ada orang sing siji salate gedung rajin, pol rajin wis. Yang satunya tidak pernah sholat, belas gak tahu sholat. Ternyata yang tidak pernah sholat sama sekali itu dagangannya yo laris, batinnya yo akeh, yo sugih. Akhirnya orang yang sholat rajin itu tadi ngomong ini, wis lek ngono aku gak usah sholat. Wong iku lu tanggoku gak tahu sholat yo, untungnya akeh, dagangannya akeh, dagangannya yo laris. Akhirnya dia gak sholat bener. Iki jenenge orang jahil. Bagi orang Islam ketika dia sholat itu memang bukan untuk itu. Andai kata ada orang Islam sholat itu bayarannya seperti orang non muslim, weh, kan sing melarat Pak wong muslim Pak. Sholat maghrib roto 10 juta jebret. Sholat isya roto 5 juta jebret. Weh, kabeh wong Islam ya sholat kabeh. Tapi karena memang sholat itu bukan untuk itu. Sholat itu bukan itu, untuk bedakan ya, bedakan antara yang orang kafir dan non kafir. Di sini kita berbicara tentang orang muslim, di mana orang muslim ini dia itu suka makan haram,
suka minum haram, suka pakai baju yang haram, dungo sama Gusti Allah, nggak diterima doanya, dan itu penghalang doa. Jadi kalau umpamanya ada orang Islam kok dungo sampai swidak jaran, ping ewon-ewon, ping atusan kok gak dikabulno, jangan salahkan Allah. Coba introspeksi, mungkin apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai itu terkontaminasi oleh hal-hal yang haram. Itu lupa, aku iki senengane mangan babi, aku seneng mangan haram, aku donga nang Gusti Allah kok dikei. Itu namanya istidraj. Istidraj itu ketoke nikmat padahal azab. Dong nggih, maksud saya nggih Pak Ibu. Ketoke ono nikmat tapi sakjane azab. Len jenengan mancing, jenengan ngomong nang iwake wis pangan-panganan entek-entekno dilukas, tak tarik, tak bacok, tak goreng, tak pangan. Penak ndi jenengan diulung ngono apa ora? Jenengan seneng mangan haram kok donga diterima, donga dikabulne padahal jenengan makan haram. Itu istidraj, kaya iwak iku mang lho. Pas enak-enak jenengan gak krasa dicabut titik jebret, dikaukan oleh Allah, namanya istidraj. Maka seharusnya pada konteks yang semacam ini kita juga harus introspeksi, Pak. Uang yang kita miliki, harta yang kita miliki, dunia yang kita miliki yang banyak itu, apakah itu memang nikmat dari Allah atau mungkin itu malah justru azab? Barometernya jelas. Orang itu kalau semakin diberi rezeki oleh Allah, kok semakin jauh sama Allah, itu berarti hartanya itu istidraj, azab. Kalau ada orang itu kok rezekinya semakin dilancarkan, tapi dia kemudian semakin eling sama Allah, semakin dekat sama Allah, itu berarti hartanya itu bukan azab, tapi itu barokah. Tinggal melihat aja jenengan. Kadangkala wis kadung golek duit nyamono nyamini awan bengi, bengi dadi awan, awan dadi bengi, sampai sholatnya lali, sampai gak tahu ngaji. Lah, berarti duit yang diterima itu tadi namanya istidraj. Mengko dong-dongi kayak seperti ini. Ada seorang ibu-ibu punya anak. Oh, anaknya sukses-sukses, sugih-sugih. Ibuke lara nang rumah sakit. Anake gak ono babar belas sing gelem jenguk, mek ditinggali duit sak koper. Ibuke nelongso, ndak pernah dijenguk. Bilang sama suster, saya itu sebenarnya tidak butuh uang semacam ini. Yang saya butuhkan anak saya datang ke sini, jenguk saya, memotivasi saya. Begitu orang tuanya mulai sakaratul maut, ditelepon sama susternya, Mbak, iki tolong ke rumah sakit, ibu sudah sakaratul maut, tolong ditalkin. Jawabannya anaknya, suster saja yang nalkin ibu saya lagi repot golek duit. Tuh kan, akhirnya meninggal tanpa didampingi anak-anaknya. Loh, duitnya akeh. Di sebelah kamarnya ya duit sak koper isinya abang. Tapi tidak barokah, anak itu toleh tok kalau sing soleh. Itu namanya istidraj. Ada yang satu lagi saya lihat betul, bapaknya sudah mulai sepuh, dia seorang kuat melaku. Harta yuk biasa-biasa saja. Tapi kalau 5 waktu sang anak itu naruh bapaknya di kursi roda, disorong ke masjid bapaknya itu. Pas ketika naik ke masjid bapaknya digendong, ditaruh di sop paling depan, kemudian anaknya duduk di sop 2, ditunggoni bapaknya sampai mari sholate. Loh, iki jenenge barokah, anak soleh. Milih sing ini dengan sing model pertama, sing kedua. Milih sing anake duwite akeh ya soleh ngono ta. Wancet ae. Masya Allah. Makanya Imam Al-Ghazali itu kan menyebut harta itu macam-macam.
Imam Al-Ghazali menyebut harta itu macam-macam. Harta yang berupa uang, harta yang berupa harta dunia itu harta yang paling rendah. Harta yang paling rendah. Harta di antara harta yang paling baik itu adalah anak yang soleh. Makanya pas ketika ada orang mati meninggal ketika anak soleh, pahalanya akan terus mengalir meskipun dia mati. Beda lentu ya anak toleh, isone toleh. Saya juga menemukan di daerah Sengkaling sana, bapaknya sudah mulai stroke. Kebetulan yang namanya masjidnya itu di lantai 2. Anaknya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal rumahnya nggak berapa jauh, bapaknya digotong, ditaruh di mobil, dibawa ke masjid. Bapaknya digendong ke lantai 2 untuk sholat, ditunggoni sampai selesai bapaknya sholat. Masya Allah, itu ya anak model muniku, insya Allah. Nah kadang-kadang ndak lentu ya anak toleh, duitnya akeh, hartanya akeh, bapak itu mati ditunggang ondang mati. Bapak ibu itu mati ditunggang ondang mati supaya ndang oleh duit. Nauzubillah min dzalik. Itulah keberkahan. Keberkahan itu bisa diambil, barokah itu bisa diambil dari makanan yang halal. Kita berikan makan kepada anak kita, anak yang kita beri makan itu dengan makanan yang halal, minuman yang halal, insya Allah barokah itu. Pengalaman, ada seorang anak SMP murid saya ajar, mulai kelas 1 sampai kelas 3 Iqra gak mari-mari. Angger dikongkon Jumatan melayu lompat pager, angger dikongkon ngaji melayu. Suatu saat pas ngajar kebetulan bicara tentang masalah adab makan. Saya ngomong guyonan, "Le awakmu iki mangan opo to, Le? Awakmu iki mangan nopo?" Yang jawab teman-temannya, "Pak, dia itu suka makan kire, Pak. Suka makan kire." Ternyata memang di kampungnya neneknya, kakeknya pun juga suka beli krengsengan kire iku mau. Akhirnya aku yo mikir, oh yo mesti ae. Nuwakal, dikandani, dituturi ora kenek, dijak ngaji ora iso-iso, pelajaran ora iso. Kenapa? Yang dimakan iku mau guguk iku mau. Makanya diajari bala-bali ngengguk-ngengguk tok ae. Nah itu. Maka konteksnya di sini loh Bapak Ibu, saya ulang lagi, makanan halal itu kewajiban fardu ain, dan makanan halal, minuman halal itu berpengaruh kepada doa diterima atau tidak. Sehingga pas ketika jenengan itu berdoa kok kemungkinan jenengan nunggu lama nggak dikabul-kabulkan, kemungkinan yang jenengan makan itu makanan yang tidak benar, minuman yang tidak benar. Ketika anak jenengan pun yoanya tuturani macam-macam, mungkin yang dimakan oleh mereka yang jenengan masukkan ke perut mereka mungkin adalah sesuatu yang juga tidak benar. Ya, dulu pernah saya bilang halal kan jelas, haram itu jelas, di tengah-tengahnya namanya mustabihat atau syubhat. Yang syubhat saja harus kita jauhi loh, apalagi yang haram. Sesuatu yang hukumnya tidak jelas saja kita diperintah untuk meninggalkan, apalagi makanan yang jelas-jelas haram. Ndak iso jenengan duit hasil korupsi gawe umroh ya ora iso. Ndak bisa jenengan duit hasil korupsi kayak haji ora iso. Korupsi sak M. Maru sing 500 juta dikek nang masjid. Ya Pak, maru sing 1 juta kayak haji plus nggak iso. Ndak bisa. Tetap Allah innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Tetap Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Mukena yang jenengan buat sholat mungkin harganya mahal, tapi beli dari sesuatu yang mungkin tidak benar, tidak akan diterima sholat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah yang berbicara semacam ini. Ya, maka hati-hati.
yang syubhat tinggalkan, yang haram tinggalkan, karena pengaruhnya kepada konteks keberkahan apa yang kita laksanakan, dikabulkannya doa kita. Clear ya? Mudah-mudahan kita ini bisa menghindari makanan-makanan yang tidak benar. Ada yang didiskusikan? Tidak ada. Oke. Oh, kalau haram jelas, halal jelas. Yang remeng-remeng, baik. Yang remeng-remeng itu namanya saja adalah syubhat. Syubhat itu berarti yang tidak jelas. Bagaimana indikatornya? Memang Rasulullah Muhammad SAW itu menyebutkan bahwa tidak banyak orang yang tahu tentang masalah syubhat. Jadi tidak banyak orang yang tahu tentang masalah syubhat. Syubhat ini konteksnya kemudian tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Saya contohkan. Saya sepakat bahwa yang namanya bekicot itu termasuk perkara yang syubhat. Ini loh dalilnya ibu tadi. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Memang untuk perkara-perkara syubhat itu la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak yang tahu tentang perkara-perkara syubhat. Para ulama kemudian memberikan penjelasan. Adanya perdebatan-perdebatan yang begitu luar biasa tentang masalah itu. Haramnya ora jelas, halalnya juga tidak jelas. Maka perkara semacam ini jangan dimakan, itu berarti syubhat. Kayak tadi contoh bekicot. Ada ulama yang menghalalkan, jebret. Dalilnya begini, jebret. Kemudian ada ulama yang jelas-jelas mengharamkan seperti Imam Syafi'i mengharamkan, jebret. Dan kemudian perdebatan tidak pernah selesai-selesai. Ini ngotot halal, ini ngotot haram. Podo-podo pakai dalil, tapi pakai dalil yang kadang-kala cocokologi. Ya, dalil-dalil yang modelnya cocokologi. Lah ini seperti ini adalah indikator jangan dimakan. Berarti dia tidak jelas halal haramnya. Nah itu, Pak, saya mengambil yang salah satunya saja. Kalau saya tidak sepakat kalau mengambil salah satunya, kalau berkenaan dengan masalah makanan. Kalau untuk berkenaan dengan masalah makanan yang kita makan, yang kita ambil, ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Kalau memang tidak jelas seperti ini, sing iki ngomong halal, sing ini ngomong haram, ini halal haram gelut tega mari-mari, maka yang ikhtiyat tinggalkan, gak usah. Kalau berkenaan dengan masalah makanan. Gitu ya Pak ya, Ibu, wis ngono ae. Apa? Bentuknya uang. Baik. Kalau bentuknya uang, dia bentuknya syubhat. Contohnya piye? Ada orang yang mencontohkan tentang pegawai negeri. Ada yang mencontohkan syubhat itu pegawai negeri. Tapi saya tidak sepakat itu tentang pegawai negeri, tentang syubhat itu. Kalau untuk berkenaan dengan pegawai negeri, ini kan ada orang yang membantah saya begini. Gajinya pegawai negeri itu kan juga dari pajaknya minuman keras, pajaknya lokalisasi, macam-macam. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah tahu tidak
Kalau yang diberikan kepada kita itu memang jelas-jelas dari lokalisasi, tidak tahu toh. Kalau tidak tahu semacam ini, dia tidak dihukumi seperti itu. Sama konteksnya seperti ini, jenengan pergi ke pasar, ono pitik potong, tahu ndak jenengan itu dia menyembelihnya pakai baca bismillah atau tidak? Ya semacam ini bukan subhat. Maka menurut para ulama wis tuku lek kate makan maca bismillah halal. Demikian juga dengan pegawai negeri tadi. Kita tidak tahu mana yang diberikan oleh pemerintah dan kita tidak perlu bertanya kepada pemerintah. Hei pemerintah, itu sing kok kena aku ikut teko lokalisasi apa? Tidak usah. Kalau model semacam ini maka para ulama memakai praduga tak bersalah dulu, pakai husnudzon dulu, maka semacam ini bukan subhat. Tapi kalau berkenaan dengan makanan tadi jelas, oh ini gak jelas tadi ini, maka itu subhat. Kalau berkenaan dengan seperti itu tidak. Nah, itu. Kecuali kalau memang setelah jenengan pegang, jenengan tahu persis, oh ternyata jadi kena aku tekok ini. Kayak seperti Abu Bakar As-Siddiq dikasih makanan, begitu dimasukkan ke mulut, dia tanya, ini makanan dari apa? Ini dari praktek perdukunan. Wah, dimuntahkan sama Abu Bakar As-Siddiq. Gitu Ibu ya. Jadi di sini yang kita tekankan pada masalah sesuatu yang kita makan, dan subhat-subhat yang lain pun juga sebenarnya perlu kita hindari. Maka perlu ada masalah ikhtiyat berkenaan dengan masalah subhat. Clear, itu saja jawaban saya. Lanjut atau sudah cukup? Kurang berapa menit adzan? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang muncul pertanyaan, makannya sudah halal, minumannya sudah halal, pakaian juga halal, apapun itu yang dimakan semuanya halal. Apakah doa itu juga bisa ditolak? Jawabannya iya. Tidak hanya doa saja, tapi juga sholatnya bisa tidak diterima sampai 40 hari. Saya contohkan, jenengan makan halal, minum halal, pakaian halal, semuanya halal. Tapi jenengan datang ke dukun, jenengan datang ke paranormal, jenengan bertanya kepada dukun paranormal tersebut, ya toh, jenengan percaya dengan apa yang dikatakan oleh paranormal dan dukun tersebut. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Man ata'arrafan au kahinan fasa'alahu an syai' fasaddaqau bima yaqul lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi paranormal, mendatangi dukun, dia bertanya sesuatu, dia mempercayai apa yang dikatakan dukun paranormal tadi, lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman, maka doanya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Tidak hanya doanya saja yang tidak ditolak, sholatnya sekalian tidak diterima selama 40 hari. Padahal makanannya sudah halal. Jadi memang berkenaan dengan ditolaknya doa itu haram, ini berkenaan yang sebagian daripada penghalang doa. Tapi ada penghalang doa bahkan tidak diterima. Apa itu? Syirik. Jenengan datang ke dukun itu kan syirik kan? Saya tanya, ada namanya istilah tiarok, tatoyur. Apa tatoyur itu? Tatoyur itu saya contohkan namanya tatoyur. Ketika jenengan datang kepada orang yang katakan jenengan mengatakan orang pinter, pas ketika mau menikahkan anak dihitung, iki Jumat Pahing, iki Kemis Legi, iki jenenge gewing. Lek gewing berarti kalau rabi neptune padha 18. Berarti kalau rabi melarat kalau rabi. Oleh rabi dengan syarat nikahe kudu jam 09.00 isuk, gak boleh lebih, gak boleh kurang. Lah iki jenenge kahin. Kalau jenengan percaya ngene iki 40 dina gak diterima. Clear Pak, itu namanya tiaroh, itu namanya tatoyur. Dan Rasulullah mengatakan laisa minna, bukan termasuk umatku, bukan orang Islam. Man tatoyyara au tutuyira lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu.
Bukan termasuk umatku dia yang melakukan tatayur atau datang kepada orang supaya orang itu melakukan tatayur. Bukan termasuk umatku orang yang datang ke dukun, dia melakukan perdukunan atau datang ke dukun supaya orang itu melakukan perdukunan. Dan termasuk bukan golonganku orang yang melakukan sihir atau datang kepada orang lain supaya orang itu melakukan sihir. Ini faktor juga yang membuat sholat kita tidak diterima oleh Allah, doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti insya Allah kita akan ketemu hadis-hadis semacam itu di Arba'in An-Nawawi ini, kita akan bahas itu semuanya. Mudah-mudahan tidak disebut sebagai radikal, apalagi dianggap sebagai Wahabi hanya gara-gara bicara tentang masalah dukun-dukun seperti itu. Kalau untuk yang di Blitar itu jelas dukun. Kalau jenengan percaya yang di Blitar itu sholat jenengan tidak diterima 40 hari. Lek jenengan percaya, lek ngelakoni tambah lebih 40 dino. Insya Allah nanti kita akan bahas di sana pelan-pelan. Dikatakan Wahabi yo karmu gitu aja. Dikatakan radikal yo ben. Resiko saya tidak diundang lagi kan begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.